Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan memulai peribadatan kita pada hari ini. Dan kita akan memulainya dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Kami persilahkan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita adalah manusia yang sering mengalami kerapuhan. Di minggu ini kita diajak untuk saling menguatkan dan meyakinkan diri bahwa suatu upaya yang gigih tidak akan berlalu sia-sia, karena Tuhan akan senantiasa menolong kita. Mari kita akan mengangkat pujian memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 38 bait pertama sampai dengan kedua. Telah kutemukan dasar kuat. Jemaat kasih Tuhan, saat ini marilah kita merenungkan dan datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Allah Tuhan kami, sumber rahmat, inilah segenap pengakuan dosa serta kelemahan kami. Kami mengaku di hadapan Tuhan, dan dalam rahmat-Mu Yesus Kristus, kiranya Engkau memberi kami belas kasih-Mu. Ampunilah kami dan mampukan kami untuk senantiasa hidup di dalam rahmat-Mu itu, sehingga kami menemukan hidup, kami beroleh sukacita, bahkan kami melimpahkan damai sejahtera. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah yang dinyatakan dari surat Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tanggapi dan kita sanggupi apa yang menjadi anugerah Tuhan itu dengan pujian Kidung Jemaat 445 bait pertama dan ketiga. Harap akan Tuhan, hai jiwaku.
Saudara-saudara, kami persilakan duduk. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima pelayanan sabda Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur karena pada saat ini Tuhan telah mengundang kami di hadirat Tuhan yang penuh dengan berkat dan rahmat. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu pada saat ini Tuhan, dan oleh Roh-Mu yang kudus bekerja dalam diri kami yang telah hadir di tengah-tengah kami, memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan kehidupan senantiasa dilimpahi oleh sukacita, damai, sejahtera di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemberitaan firman pada saat ini akan kita terima dari dua bacaan. Yang pertama, kita akan terima dari Rut. Kita akan terima dari kitab Rut 3. Kitab Rut 3 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 13, dilanjutkan Rut 4 ayat 13 sampai 17. Rut 3 ayat 1 sampai dengan 5. Rut dan Boas di tempat pengirikan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya,
segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Dilanjutkan dengan Rut 4 ayat 13 sampai 17 yang demikian. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Bacaan yang kedua kita terima dari Injil Markus. Bacaan kedua kita terima dari Injil Markus 12 ayatnya ayat 24 sampai dengan 44. Injil Markus 12 ayat 38 sampai dengan ayat 44. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedangkan mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan dari 2 bacaan kita, yaitu dari Perjanjian Lama dalam kitab Rut 3 dan 4, serta di dalam Injil Markus 12, kita diajak bersama-sama untuk menjalani kehidupan kita, sekecil sesederhana seberapapun yang ada pada diri kita, untuk melakukan apa yang terbaik yang Tuhan berikan pada diri kita dengan usaha yang sungguh-sungguh, dan kita percaya Allah akan senantiasa menolong kita.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kerangka pemahaman ini kita bisa mendapatkan suatu pertanyaan, apakah mungkin dari sesuatu yang kecil kita bisa melakukan sesuatu yang besar? Memang secara nalar umum akan dinyatakan bahwa sulit, bahkan mungkin tidak bisa. Dengan apa yang sederhana, yang kecil akan dapat melakukan sesuatu yang sangat besar, bahkan dahsyat luar biasa. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita saat ini bisa belajar dari teori nuklir. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, teori nuklir yaitu energi nuklir. Di sini sebuah daya besar yang luar biasa yang sesungguhnya berasal dari butir atom yang amat kecil yang mendapatkan pengolahan fusi yang sedemikian rupa dengan intens, sehingga pada akhirnya dapat menjadi sebuah energi yang luar biasa, dari sesuatu yang bersifat destruktif sampai kepada sesuatu yang bersifat konstruktif, berguna, bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Kita mengenal adanya bom atom yang luar biasa, menghancur luluh lantakkan kehidupan. Tapi kita juga mengenal apa itu energi nuklir yang mampu untuk menjadikan kekuatan listrik yang bisa berfaedah bagi seluruh dunia ini. Itu berasal dari sesuatu yang sangat kecil, bahkan hampir tak nampak oleh mata, dan memang sangat susah untuk dilihat. Nah, dari kenyataan itu, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, maka sesungguhnya di sini kita bisa melihat tidak semua yang nampak kecil, sesuatu yang terbatas, tidak bisa untuk dikerjakan untuk menjadi sesuatu yang bernilai besar atau sesuatu yang mulia. Sekecil apapun, seberapapun yang ada pada diri seseorang, maka kiranya bisa dipahami, diterima, disadari, bahkan dikerjakan, didaya gunakan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kekuatan, sepenuh kemampuannya untuk sesuatu kebaikan di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara adalah gereja Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan dunia ini bisa juga dalam kondisi tertentu gereja adalah sesuatu yang sangat kecil. Bahkan apa yang dilakukan oleh gereja kadang-kadang bisa saja menjadikan sesuatu yang pesimis ketika dipertimbangkan dengan logika atau nalar kebanyakan orang. Bagaimana gereja yang kecil mampu untuk mewujudkan suatu daya yang besar sebagaimana perutusan bagi gereja itu dari Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera, bahkan bisa mengubah kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, gereja dalam keterbatasan harus menjadi daya kehidupan besar oleh karena kuasa Tuhan, bukan oleh karena mempertimbangkan semata-mata nalar kebanyakan orang. Nah, saat ini kita belajar dari Injil Markus 12 ayat 38 sampai 44. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, di sini kita diajarkan sebuah kesaksian adanya ajaran atau perintah Yesus Kristus Tuhan kepada murid-muridnya agar mau belajar dari hidup seorang janda miskin yang memberikan persembahannya dengan wujud 2 peser uang atau 1 duit ke dalam kotak persembahan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, memang kita sering kali membaca atau bahkan mendengarkan kisah ini. Pertanyaannya, mengapa? Atau apa kelebihan dari tindakan dan pemberian janda miskin yang dimaksud oleh Yesus itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dibandingkan dengan persembahan orang banyak dan berharta, persembahan janda miskin ini tentu dengan jelas sekali akan kalah banyak. Tetapi di sisi lain kita bisa melihat ada sesuatu yang lebih. Yang pertama, kalau dilihat dari niatan hatinya, dari niatan hatinya, persembahan janda miskin ini, saudara-saudara, justru bernilai lebih.
bernilai lebih besar daripada banyaknya uang persembahan dari orang-orang yang berharta. Mengapa? Sebab persembahan sang janda itu adalah semua, dikatakan tadi, semua yang ada padanya. Bahkan ditegaskan di situ, yaitu seluruh nafkahnya, seluruh apa yang menjadi kebutuhan hidupnya dalam harinya. Itulah yang menjadi kelebihan. Sedangkan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat dari sisi sikap perbuatannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu dia adalah seorang janda miskin. Tetapi meski syarat keterbatasan, bahkan secara ekonomi, namun yang dipersembahkannya adalah murni dari apa yang menjadi hasil pekerjaannya untuk kebutuhan nafkah hidupnya. Jadi di sini meski terbatas, meski sedikit, tidak banyak, tetapi dia tetap mau bekerja dan berusaha untuk melakukan yang baik, melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, yaitu dengan melakukan tanggung jawab hidupnya dengan bekerja dan senantiasa tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Inilah sesuatu yang lebih daripada banyak orang dengan uangnya yang banyak. Sedangkan yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, bahwa dengan kemampuan mewujudkan niat hati serta sikap perbuatan yang baik dan benar itu, sesungguhnya di sini kita melihat bahwa tindakan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kalau hanya dengan nalar, dan memang betul, karena sesungguhnya yang terjadi ini adalah sesuatu yang di luar nalar manusia, tetapi karena jelas ada Tuhan yang memampukannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa belajar pula dari kisah bacaan kita yang kedua dari Rut. Bagaimana Rut adalah seorang yang kecil, dia hanyalah kaum awam biasa, bahkan hidupnya sederhana atau bahkan bisa dikatakan miskin. Dari negeri perantauan kembali lagi ke negerinya, dia tidak memiliki apa-apa sekalipun, tetapi dia tetap berusaha untuk melakukan apa yang jadi bagian hidupnya sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya, meskipun dia harus melakukan dengan bersusah payah, tetapi dia menunjukkan perjuangannya yang baik. Dan yang pasti akhirnya dengan kisah bersama dengan mertuanya, dibantu oleh mertuanya, dia mampu untuk menjadi bagian di dalam jalan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini, yaitu untuk menghadirkan Kristus melalui keturunan Daud. Ini adalah perjuangan Naomi, seorang janda yang sederhana kecil, bersama dengan menantunya Rut. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, mereka melakukan perjuangan sebisa mungkin, dan yang jelas pada akhirnya tidak menjadi sia-sia. Meskipun kecil, tetapi akhirnya mampu berbuahkan yang baik bagi masa depan. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, dan apa pula yang dinyatakan oleh Yesus dengan apa yang dikatakan melalui pengajarannya ini, kiranya juga menjadikan kita untuk benar-benar mampu melakukan kehidupan kita dan mengerjakan apa yang jadi bagian kehidupan kita dengan sepenuh hati kita. Keberhasilan kita tidak ditentukan oleh seberapapun banyak. Bahkan kemudian kita membandingkan dengan orang-orang lain yang kelihatannya memiliki banyak, karena ada banyak juga orang yang memiliki banyak, tetapi kenyataannya mereka hidupnya diliputi dengan kepalsuan. Sebagaimana Yesus tadi mengajarkan untuk melihat dan mewaspadai orang-orang yang bersifat munafik dari kalangan para petinggi atau tokoh-tokoh di Israel pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, lantas bagaimana pada akhirnya? Apa yang bisa kita lakukan? Sekali lagi, kemampuan seseorang, kemampuan diri kita tidak harus memiliki sesuatu yang berlebih menurut logika atau nalar kebanyakan orang, tetapi bisa juga dari perkara-perkara sederhana ataupun kecil dari apa yang ada pada diri kita masing-masing.
Yang penting di sini adalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mau melakukan dan selalu berusaha dengan segenap kemampuan kita menurut bagian kita, apa yang telah ada pada diri kita, dengan tindakan-tindakan, pekerjaan-pekerjaan yang baik dan benar. Dan pada akhirnya seperti halnya inti atom tadi, dari hal yang kecil bahkan tidak terlihat, tapi mampu menghasilkan daya yang besar, bahkan mengubah sejarah kehidupan, maka kita pun secara pribadi sebagai orang-orang percaya selaku gereja Tuhan akan dimampukan untuk memiliki kekuatan bersama dengan Tuhan mengubah sejarah kehidupan, berdaya bagi kehidupan. Nah, mungkin kita adalah seorang yang menjadi rakyat kecil biasa, kita kaum awam. Secara ekonomi pekerjaan kita mungkin tidak semuanya menjadi orang-orang pejabat atau orang-orang yang kaya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apapun diri kita, apapun keadaan Bapak Ibu Saudara semuanya, janganlah membandingkan. Sebab dengan membandingkan kita tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa. Tetapi marilah kita pandang Tuhan yang telah memberikan pemberian kepada kita dengan karunia-Nya, anugerahnya, bahkan dengan penyertaan kuasanya. Ketika kita memandang itu, maka saatnya kita mau melakukan apa yang ada pada diri kita dengan kesungguhan hati kita dan seluruh kemampuan kita. Percayalah, Tuhan akan menolong kita. Ada banyak dalam sejarah kehidupan, sebagaimana Daud, dia adalah seorang peternak, penggembala yang kecil, yang masih muda, tetapi dia mampu diberkati dengan menjadi seorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Demikian pula dengan Yusuf, dari orang yang hanya biasa saja, tetapi dia pun pada akhirnya mampu menjadi seorang yang berkarir luar biasa pula dalam suatu kehidupan bangsa. Nah, demikian pula kita percaya gereja Tuhan, saya dan saudara akan mampu untuk mengubah suatu kehidupan menjadi lebih baik, damai sejahtera bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Apapun prestasi, apapun pekerjaan, apapun karir Bapak Ibu Saudara semuanya, kita percaya, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong. Tuhan memberkati kita dan selamat menikmati hidup yang berdaya dari Tuhan. Amin. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang saat ini kami terima. Saat ini mata kami dibukakan bahwa sesungguhnya kami harus tetap menjadi orang-orang yang bisa melakukan yang baik dan benar di hadapan-Mu, meskipun keadaan kami terbatas. Apa yang menjadi tanggung jawab kami tetaplah bisa kami lakukan dengan penuh tanggung jawab, sekaligus tidak lupa untuk bersyukur. Dan pada akhirnya, dengan apa yang menjadi bagian kami, Tuhanlah yang bekerja untuk bisa menyempurnakan dengan apa yang Tuhan kehendaki, demi kemuliaan Tuhan, demi hadirnya kerajaan surga, damai sejahtera, keselamatan, baik di tengah-tengah kehidupan kami maupun juga di tengah-tengah orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Kami mau melakukan apa yang menjadi pekerjaan kami dan tanggung jawab kami. Berkatilah pelayanan gereja-Mu ini, berkatilah apa yang menjadi tugas perutusan kami semuanya, supaya akhirnya kami sungguh-sungguh semakin hari semakin dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan senantiasa bekerja menolong kami. Kami mau meskipun kecil tetapi berdaya. Kami mau Tuhan penuh kuasa bekerja dalam setiap keterbatasan kami. Bahkan di dalam kelimpahan kami mau tetap juga untuk menyerahkan sepenuhnya perkara hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Kristus Tuhan. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Saatnya bersama dengan seluruh umat kudus kepunyaan Tuhan sepanjang masa di seluruh bumi, mari kita akan meneguhkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kami undang untuk duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita panjatkan syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur apa yang telah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Semuanya mencukupkan, bahkan semuanya memberikan kami berkat-berkat bagi kehidupan. Dan karena itu Tuhan, izinkan kami saat ini untuk menaikkan syafaat kepadamu. Kami mendoakan buat kehidupan seluruh jemaat-Mu ini Tuhan. Berkatilah mereka meskipun dalam keterbatasan, tetapi dengan melihat kepada Tuhan, kami akan tetap bisa menjadi jemaat-Mu yang setia, tidak mudah tergoda dan jatuh ke dalam percobaan ataupun kejahatan dan dosa. Tetapi hanya dengan berjalan dalam kebenaran-Mu, setia kepada apa yang menjadi firman-Mu, maka kami pada akhirnya justru akan menjadi orang-orang yang mampu dan bernilai dalam kehidupan kami. Bapa, berkatilah kehidupan keluarga-keluarga-Mu di gereja ini. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, Tuhan berkati dengan kecukupan hasilnya. Apapun yang menjadi upaya mereka untuk mendidik keluarga masa depan, dalam keluarga, Tuhan mencurahkan hikmat-Mu sehingga ada kesabaran, ada kebenaran, ada keteladanan, ada komunikasi, ada cinta kasih, kehangatan yang semakin erat, dan mereka bisa saling bahu-membahu untuk menjalani kehidupan bersama mereka. Ya Tuhan, kami mendoakan buat pekerjaan kami semuanya, berkatilah, bahkan Engkau kiranya berkenan memakai menjadi sarana untuk pekerjaan Tuhan yang berlimpah bagi orang-orang di sekitar kami. Dan ajarkan kami senantiasa mensyukuri apa yang menjadi pemberian Tuhan, baik berkat maupun pekerjaan yang Tuhan berikan. Ya Bapa, kami saat ini pun juga mendoakan bagi anak-anak kami. Tuhan berkatilah mereka semuanya di dalam upaya untuk tumbuh berkembang meniti masa depan mereka. Dan sebagai orang tua, berikanlah kemampuan untuk sabar dan senantiasa dapat membimbing kehidupan mereka dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, kami saat ini juga mendoakan bagi kehidupan orang tua kami. Berkatilah mereka dengan kesehatan senantiasa, berkatilah mereka dengan hati yang penuh tercurah kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga mendoakan buat kehidupan pelayan gereja-Mu. Tuhan kiranya senantiasa memberkati apapun yang terbaik, khususnya di saat-saat ini, di masa pandemi yang masih tetap terus berjalan. Mampukan kami untuk bisa memiliki peduli kasih, sekecil apapun yang bisa kami lakukan untuk sesama kami. Kiranya ini menjadi sesuatu yang sangat bernilai di hadapan Tuhan, sesuatu yang dapat berdaya dan mengubah kehidupan. Bapa, kami saat ini juga mendoakan bagi para pemimpin kami, pemerintah kami, di tengah-tengah upaya untuk mengentaskan dari sakit penyakit ini. Kiranya Tuhan menolong mereka, mencukupkan mereka, bahkan memberikan kekuatan, hikmat, kemampuan, sehingga akhirnya para pemimpin kami akan tetap terus kuat di dalam menjalani tanggung jawab mereka. Dan kami pun pada akhirnya semakin hari semakin nampak kesejahteraan, kesehatan yang pulih terjadi di dalam kehidupan masyarakat kami ini Tuhan. Cukupkanlah kehidupan kami, kebutuhan kami sebagai bangsa ini Tuhan, dan mampukan kami juga untuk mensyukuri apa yang memang menjadi bagian pemberian Tuhan itu, untuk bisa kami dayakan bagi kehidupan kesejahteraan bersama. Tuhan, inilah doa sembah syukur kami yang kami naikkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya. Sebagaimana dinyatakan di dalam kitab 2 Korintus 9, di dalam kitab 2 Korintus 9 ayatnya yang 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu,
dan malah kelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita haturkan persembahan yang telah kita kumpulkan diiringi dengan kidung syukur. Kidung Jemaat 291 bait pertama sampai ketiga. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa kita. Ini Tuhan, apa yang menjadi limpahan berkat-Mu. Namun kami menyadari apa yang kami haturkan sebagai persembahan kepadamu ini jauh dari sempurna. Karena itu Tuhan, layakkanlah, kuduskanlah, bahkan sempurnakanlah dengan niatan hati kami yang tulus. Mampukan kami untuk memberikan hidup kami pula sepenuhnya bagi pekerjaan Tuhan. Bukan saja kami memuliakan, tetapi kami pun yakin akan Kau cukupkan dalam kehidupan kami. Bahkan kami pun akan Kau limpahkan bagi kehidupan sesama kami. Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Berikanlah hati yang takut akan Tuhan, sehingga apa yang menjadi tanggung jawabnya sungguh-sungguh dapat dikerjakan demi kebaikan di dalam pelayanan gereja-Mu ini. Ya Bapa, kami saat ini menyerahkan seluruh doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat masih bangkit berdiri. Mari kita menyiapkan diri untuk menerima perutusan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Undurlah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin.
Baik, mari kita melangkahkan kaki kita di dalam perutusan Tuhan dengan Kidung Jemaat 379 bait pertama, yang mau dibimbing oleh Tuhan. Yang mau